sesama jenis kali. Mungkin bisa jadi kan. Cinta itu rumit. Mari kita sederhanakan. Selamat datang di Portal Cinta episode pertama. Jadi kita sudah membuat 78 topik yang sesuai dengan jumlah kartu tarot. Jadi hari ini kita akan tarik tarot kan, Jon? Benar. Hari ini kita akan tarik tarot dan tarot yang keluar akan kita bahas. Oke. Pertama kita akan tarik kartu di depan atas. Lalu kita dapat di Hierophant. Hierophant ini kartu yang biasanya muncul untuk menggambarkan dinamika antara mentor dan murid. Kalau dalam hubungan, ya pasangannya lebih tua dan ada yang lebih muda. Atau hubungannya punya gap pengalaman yang cukup berbeda. Artinya bukan hanya beda umur, tapi juga beda tingkat kedewasaan dan cara pandangnya. Maka dari itu, hari ini kita akan bahas Tentang perbedaan usia dalam satu hubungan. Oke, langsung aja. Tim kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Pertanyaan pertama, sebenarnya apa hal pertama yang biasanya orang salah paham tentang hubungan beda usia? Kalau menurut gua, itu biasanya orang akan membahas tentang pedofil atau pedofilia. Kenapa tuh, Jon? Apa tuh? Karena orang-orang mengira perbedaan umur jauh, berarti orang ini belum cukup dewasa. Jadi orang anggap orang yang suka dengan umur yang lebih di bawahnya dia, dia dianggap sebagai pedofilia. Tapi bukannya umur itu, ya ini menurut pendapat gua, Iya, tentu pendapat saja. gua. Umur itu kan tidak bisa dibuat menilai suatu kedewasaan seseorang kan. Bisa aja umur 14-15 tahun lebih dewasa daripada kita. Kan kedewasaan itu dibentuk dari lingkungan. Iya, itu memang benar. Maka dari itu banyak orang yang menganggap itu sebagai pedofilia. Tapi sebenarnya fine-fine aja. Kalau itu selama komunikasinya masih berjalan dengan baik saja. Iya. Benar kan? Benar. Bagaimana satu tengah saudara Giri pendapatnya? Ya pendapatnya itu tergantung tingkat kedewasaan sih setiap orang kan. Jadi kalau misalkan semakin dewasa pemikiran seorang itu pasti hubungan beda usia ini masih wajar aja sebenarnya. Oke. Ya, gitu sih sebenarnya. Tapi agak gimana ya? Ini tuh cukup menarik karena sering terjadi lah di lingkungan kita. Karena Iya, cukup sering terjadi ya. gue cukup gak suka dengan ini tuh menurut gue gap yang apa ya? Ya mungkin beda cerita kalau misalnya umurnya 13 tahun sama umur 30 tahun. Itu pedofilia. Ya dong. Itu memang benar. Ya, pedofilia kan. Ada yang bisa Tapi kan bantah hal itu. Kalau misalkan Ya. usianya bedanya sedikit sebenarnya nggak apa-apa kan sebenarnya kan. oke, beda dikit itu berapa gitu? Menurut tuh berapa? Menurut gue ya 125 atau 20 gitu. 125, 120. Berapa? Beda 5 tahun. Beda 5 tahun. 5 tahun tuh masih oke. Iya, Oke. menurut gua kan kalau misalkan udah di atas 18 tahun, menurut gua udah nggak pedofil sih menurut gua. Oh, Misalkan karena gapnya juga nggak terlalu Sudah dianggap dewasa ya? Iya, sudah dianggap dewasa. Iya. Kalau lu Jun? Kalau menurut gua sih, biasanya gua selalu pakai rumus sih. Oh, sama tuh. Dimana usia seseorang dibagi 2 ditambah 7. Oh, Itu pernah usia, lihat. itu kan? Kalian tahu kan? Pernah. Itu orang luar kalau masalah yang ngomong. Iya, itu gua selalu lihat itu. Jadi kayak misalnya umur lu 24. Kalau 24 bagi 2 kan 12 ditambah 7 19. Berarti Iya. umuran 24 tahun itu sangat memungkinkan untuk berpasangan dengan umur 19 tahun. Tapi kalau umurnya 40, bedanya jauh juga. Wah, cukup jauh, mungkin tidak bisa. Enggak, kalau misalnya umurnya 40 tahun pakai rumus itu kan berarti 40 27, bagi 47 2 dan 40, beda 13 tahun. Iya. Iya. Tapi masih oke juga. Oh, oke, karena menurut gua kedewasaan seorang itu bukan bisa dilihat dari umur aja. Yes. Gitu. Iya. Menarik. Yang penting visi dan misi dalam menjalankan hubungan itu sejalan. Benar. Ya kan? Terus jadi menurut kalian pasangan itu umurnya maksimal itu beda. Kalau gue kan tadi rumus, kalau lu mungkin tadi 25, 20. Ya 20 ya. Oke, kalau lu? Kalau gue sebenarnya ya sekitar range
5 sampai 6 tahun masih Gap. oke sih menurut Gapnya gua. ya. Tapi Kalau balik lagi 6 tahun tuh max kali kan. 6 tahun tuh max. Tapi balik lagi menurut gua punya temen yang dia tuh pacaran dari umur 18 tahun. Oh, Sama yang 18. umur 28. Oke. Oh, beda 10 berarti ya? Beda 10. Tapi yang gua dengar ya nggak ada masalah gitu. Masa langgeng-langgeng aja sampai sekarang gitu. Jadi menurut gua itu bukan jadi suatu masalah yang perlu dibesar-besarkan gitu. Yes. Gitu sih. Oke. Ada mungkin situ dulu kali coba ya. Cuman pertanyaan berikutnya coba ada nggak? Pertanyaan berikutnya nih yang sama tim kita nih. Dari tim kita ya. Sebenarnya yang orang takuti dari perbedaan umur dalam percintaan itu apa sih? Kamu takuti? Apa yang ditakuti ya? Lu mau jawab dulu, gua jawab dulu. Mungkin lu dulu kali. Gua dulu. Iya, mungkin lu dulu ya. Kalau ngomongin masalah ditakuti ya, ketakutan beda usia. Gini, kalau misalnya beda usia itu cenderung berarti yang lebih tua harus bisa memimpin dong. Yes. Iya. Jadi ketakutannya sebenarnya ketidakbalancean antara yang lebih tua maupun yang lebih muda. Jadi kesannya yang lebih tua ini akan ngerasa sok tahu. Gitu. Kebanyakan kan Oke. di Indonesia itu merasa ya ini secara general ya, di Indonesia kan merasa gue lebih tua berarti harus nurut gue gitu. Mereka mengukur kedewasaan sekarang itu dari umur. Oke. Iya. Pernah dengar, sering dengar dong? Oh iya, Sangat- sering. sangat Banyak menurut banget gua di nih, Indonesia. menurut gua nih ya, stigma negatif. Kenapa tuh stigma Kenapa negatif? tuh? Coba jelasin. Ya kan apa namanya di Indonesia ini kan nggak kayak di luar negeri ya. Jadi kalau misalkan perbedaan usia yang terlalu jauh gitu, orang-orang tuh menganggap tuh oh ini jadi kayak yang pertanyaan pertama kan, jadi kayak ngomongin tentang pedofilia itu kan, jadi itu kan jadi stigma negatif dong. Oh iya, Jadi stigma stigma negatif jadi ya. bisa dibenci orang-orang juga sih. Yes, bener kan. Jadi banyak orang yang mencibir, banyak orang yang apa namanya ngomong kita di belakang itu, ini kok ada perbedaan usianya, gapnya terlalu jauh. Gapnya terlalu jauh. Iya, iya, Yes. iya, iya. Iya, karena stigma kan. Apalagi kita ditinggal di Indonesia kan, gitu kan. Iya. Lalu gimana Jo? Kalau gue sih kayaknya beda frekuensi aja sih. Oh, Mungkin oke. orang takutnya beda frekuensi. Misalnya kan dari milenial ke Gen Z Yes. itu sungguh beda ya pemikirannya. Ya. Jadi takutnya mungkin kalau misalnya terlalu beda usia terlalu jauh, gennya berubah. Misalnya sekarang kan dari Gen Z udah mulai ke Gen Alpha nih. Jadi takutnya mereka tuh tidak connect. Jadi ditakutkan mungkin akan jadi banyak masalah dan mungkin bisa jadi bertengkar terus mungkin. Tapi kalau misalnya nggak connect, harusnya dari awal mereka nggak bisa jadi nggak sih? Bisa jadi itu karena emang balik lagi kan sebuah pacaran itu gunanya untuk mengetahui apa yang kita ketahui pada saat berteman. Oh, mengenal, maksudnya Iya, mengenal. lebih mengenal lagi. Iya. Karena kan pacaran bukan pasti nikah itu belum tentu. Yes. Bener sih, bener. Belum tentu. Itu kan pacaran itu sebagai seleksi aja. Seleksi Oh. untuk pasangan yang bakal nikah nanti. Iya. Gue setuju sih, dan menurut gue tuh ada suatu hal yang menarik gitu. Menurut gue kayak lu pernah gak sih dibilang sama orang tua lu kayak lu tuh jangan pacaran dulu, jangan pacaran. Lu kenalan aja yang banyak gitu. Iya, Lu betul. jadi Iya, temen iya. dulu aja, nanti kalau misalnya udah oke, Iya. udah langsung ajak nikah aja gitu. Jadi gak usah pacaran. Pernah gak dia ngomong kayak gitu? Iya pernah sih. Lu pernah? Pernah. Menurut lu gimana? Menurut gue itu karena pertemanan itu nggak bisa ngeliat sisi orang itu dengan sepenuhnya. Jadi pasti kita bisa ngeliat tuh dari cuman sebagian doang. Makanya dengan pacaran tuh kita sudah tahu orang tersebut tuh kayak aslinya kayak apa. Makanya kita bisa menentuin nih akhirnya mau dilanjutkan ke yang lebih serius, Iya, pernikahan atau tidak. Atau enggak? Gitu. Betul. Gue setuju sih, karena menurut gue pribadi juga ketika lu berteman dengan orang itu bahkan meskipun udah lama ya kan, mungkin gue sama Giri udah 8 tahun gitu. Yeah. Tapi tetap ada hal-hal yang lu tuh nggak akan bisa ngeliat dari orang itu kalau cuma sekedar teman. Yes. Iya. Beda cerita kalau misalnya bahkan level sahabat dan level pacar pun beda. Yes. menurut gua. Beda. Kayak lu sama cewek pacaran nih, misalnya 4 tahun 5 tahun gitu, belum tentu lu tahu sampai dalam-dalamnya gitu. Benar. Karena menurut gua pasti masih ada jaga image tuh. Oh iya. Beda Iya, kalau udah iya, jadi iya. pacar. Pacar, beda. Gitu. Ya menurut gua ya setidaknya harus dicoba lah. Apalagi ya hidup cuma sekali gitu. Kira-kira ya udah kayak kalau lu suka sama orang ya udah tembak aja sih. Kayak apa susahnya?
Karena kalau lu bilang, ya nanti kan kita lanjut pertemanan. Menurut gua, momen dimana lu udah suka sama dia lebih dari temen, hubungan pertemanan lu udah selesai di situ. Kalau menurut gua, walaupun seburuk-buruknya juga lu nembak orang, ya apa jawabannya tidak atau ditolak. Itu seburuk-buruknya. Kalau dari pertemanan, kalau gua rasa kalau orang-orang yang sudah emang berteman lama dengan ada itu, menurut gua sih enggak sih. Mereka bisa bicarakan baik-baik, jadi nggak putus dari pertemanan aja. Seharusnya bisa. Menarik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya itu apakah perbedaan umur otomatis berarti perbedaan power kayak yang satu lebih dominan atau tidak gitu? Power. Jawab duluan, jawab siapa duluan? Lu mau dulu, gua dulu. Gua deh. Ya lu dulu. Jadi itu power tuh menurut gua enggak sama sekali. Perbedaan umur tuh. Kenapa enggak? Karena apalagi kalau misalnya yang lebih tua tuh biasanya laki-laki. Ada bukti ilmiahnya ya, kalau bisa cek di Google atau di mana lu cek, itu ternyata usia perempuan kedewasaan tuh lebih dewasa dibanding laki-laki. Oke, kenapa gitu? Itu karena misalnya ya itu emang dari penelitian yang udah dilakukan oleh Universitas Harvard aja. Oh, oke. Jadi emang gitu. Jadi emang dia lebih dewasa sikapnya dibanding laki-laki. Dia ada laki-laki misal kalau misalnya lihat bapak-bapak umur 40, 30, 70, 40, 50, tapi kelakuannya kayak bocah, banyak kan? Oh, ada. Banyak. Ada. Tapi kalau lu lihat perempuan, nenek-nenek umurnya 50, 60 tahun, jarang sekali kita lihat orang-orang kayak gitu yang berlakuan kayak bocah. Kalau dipikir benar sih. Ya mungkin nanti Harvard bisa klarifikasi. Mungkin ya kalau misalnya sampai Harvard bisa klarifikasi ya. Aduh. Ya. Kalau menurut gimana ya? Kalau menurut gua ya, kalau perbedaan power itu sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan gimana caranya kita berkomunikasi, ya kan? Gimana cara kita dalam hubungan itu kita menyelesaikan masalah. Jadi menurut gua selagi bisa dikomunikasikan dengan baik gitu ya nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya power tuh maksudnya tuh ya pembahasan di luar aja sebenarnya kan. Oke. Power dynamic ini menurut gue cukup menarik ya, karena ini menurut gue sendiri. Menurut gue perbedaan power dynamic dalam suatu hubungan itu harus ada. Kenapa tuh? Karena ya lu bayangin aja kalau lu misalnya nih, lu pacaran, power kalian nih sama nih, apakah kalian bentrok terus tiap hari? Masuk akal. Iya kan? Masuk akal. Kalau misalnya oke powernya sama nih, nggak ada yang bisa nge-guide gitu. Maksudnya kayak cowoknya ada ego, ceweknya ada ego, powernya itu sama, nggak ada yang mau nurunin ego. Berarti kalau ngomongin power, berarti ego dan ego. Makanya mereka tidak akan berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik gitu. Menurut gua jadi cenderungnya nggak ada yang bisa apa ya namanya? Istilahnya nggak ada yang bisa kayak menjaga hubungan ini, ngontrol hubungan ini supaya tetap on track gitu. Iya. Mungkin kayak ini menurut gua ya temen gua juga ada cerita lah. Dia tuh kayaknya sering bentrok juga sama pasangannya. Nah menurut gua karena itu power mereka tuh sama, jadi cenderung gak ada yang mengalah. Iya. Mungkin kalau terkait perbedaan power itu menurut gua itu sih. Oke. Tapi gue ada cerita lagi deh. Sekalian gue mau nanya pendapat gitu. Dia ada salah satu temen gue. Jadi dia itu baru jadian, baru punya pacar. Cuman kebetulan tuh dia sama pacarnya dulu sebelum itu ada satu circle lah, sebetulnya satu circle. Oke. Gitu, satu circle bertiga. Oke. Nah, kebetulan bertiga ini mereka yang temen gue ini sama satu cewek lagi ini saling suka ternyata. Saling suka, merasa punya persamaan lah gitu. Iya, oke. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi satu hubungan aja. Oke. Tapi yang menarik serius gue penasaran aja sih sudut pandang kalian gimana ya. Oke.
ketika ya berarti kalau lu satu circle ya lu pasti kasih tahu yang satu lagi dong. Iya dong. Nggak mungkin satu Benar, kan. benar sekali ya. Nah tapi menariknya ini ketika temen gue ini ngasih tahu satu-satunya ini yang satu orang ini kan trio nih, yang satu orang ini marah. Kenapa tuh marah? Gue ketertarikan sama si Luis lah. Gitu jadi kan. Sama di sini. Sebenarnya ya yang apa namanya marah ini wanita kan, dia menyukai wanita juga gitu loh. Gue nggak ada mistake. Gue Oh iya lupa. Gak ada yang Kalau bilang. pokoknya lelaki sama lelaki gitu loh maksudnya kan. Gue kan gak ada yang bilang kalau itu cowok cewek sama cewek kan. Gue gak ada yang bilang kayak gitu. Oh iya. Udah dulu tadi. Ya jangan kalian orang yang sama. Nggak mungkin. Kita bertiga loh. Jangan sampai tiba-tiba gitu. Loh, Mungkin takut loh. Mungkin dulu kayak kalau dia. Ini takut loh. Aduh. Gak sampai nih. Kita udah bertiga nih. Iya. Gua gak curiga jangan lu cuma kita doang. Gua gak tahu apa nih. Kayak lu berdua. Tapi janggal sih sebenarnya menurut gua sih kalau misalkan yang satu menjalin hubungan terus yang satu lagi nge-hit atas hubungannya temannya itu menurut gua janggal sih. Menurut tuh jangan. Iya. Kalau menurut gimana? Menurut gue agak sedikit aneh sih, cuman Iya. itu tidak mungkin. Mungkin ya gue belum kelar cerita kali ya. Jadi pokoknya intinya yang jadi permasalahan antara temen gue dan sebut aja teman-temannya lah, circle lah, circle. Yang bertiga ini adalah dia merasa bahwa perbedaan umur mereka itu terlalu jauh. Itu sekitar beda 6 tahunan. 6 tahunan. 6 tahun, oke. Iya. Jadi yang parahnya, gue sampai sempat lihat kan ada screenshotnya ya, ada screenshotnya. Chat itu. Ada chatnya. Oh, Jadi si screenshot chat. ya biar sebut aja lah ya. Ceweknya 2, cowoknya 1. Yang temennya ini yang dikasih tahu ini itu ngelabrak yang cowok. Loh, Oke. Gitu. Ngelabrak yang cowok gitu. kenapa tuh? Sebenarnya yang mereka berdua ini, yang 2 cewek ini tuh sahabatan. Oh, Gitu, sahabatan. Dan ngelabrak, dia bilang kayak nggak bisa, gue nggak akan setuju sama hubungan kalian, kan hubungan kalian ini beda umur terlalu jauh dan beda mental sama beda power difference ya. Dia Ya, bilang ada perbedaan power dynamic lah gitu. Gue sempet lihat screenshotannya gitu. Yang menurut gue agak janggal karena ya balik lagi di awal kan kedewasaan tidak tidak ditentukan dari umur seseorang. Iya, tentu aja. Itu kan. Iya. Dan ini tuh cukup merembet sampai kemana-mana gitu. Rembet. Iya, ini cukup merembet kemana-mana gitu. Jadi kan mereka pacaran nih, ya kan? Nah, karena mereka berdua sahabat, mereka tuh ada circle sendiri lah gitu. Ada circle sendiri. Sampai berantem, sampai di hate. Yang ceweknya itu sampai di hate gitu. Di hate. Dan berarti cewek menjalin hubungan ini yang di hate berarti? iya, itu di hate. Akhirnya di hate dan gue nggak tahu ceritanya gimana. Antara dikucilkan apa dijauhin gitu. Gue belum ketemu orang yang lagi sih Menurut kalian nih wajar nggak sih kayak gini gitu? Ya makanya bukan dari gue bilang pertama kan nggak wajar kan. Oh, hal itu nggak wajar ya? Menurut gue sih nggak wajar. Over gitu loh. Menurut gue over. Iya. Overreaction sih menurut gue. Yes. Overreaction. Iya, karena pertemanannya udah bersama circle nih. Masa karena satu pasangan doang Yes. tiba-tiba jadi pecah? Nggak masuk akal. Berarti sama circle-nya kurang ini aja, misalnya kurang erat aja mungkin pertemanannya. Kan emang dari awal udah bolong-bolong, kita nggak ada yang tahu kan. Kalau gue nyebutnya toxic sih. Iya. Toxic relationship. Iya, toxic relationship sih. Yang Kan mungkin- relationshipnya nggak melulu Nggak. hubungan tentang pacaran, Iya. cowok sama cewek gitu. Iya, iya benar. Hubungan pertemanan juga bisa toxic kan. Iya betul. Gitu sih kalau menurut gua. Mungkin ada pertanyaan lain? Pertanyaannya ini ada 5 kan, berarti ini pertanyaan keempat. Apa tantangan terbesar ketika pasangan beda umur, gaya hidup, cara pikir dan ego? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar ya? Tantangan terbesar. Ya udah lu lagi. Udah. Apa ya? Gue lagi mikir juga sih sebenarnya. Oh, mikir juga. Iya, Mikir juga.
Iya, lu mikir. Oh iya. Kan balik lagi pendapat kan harus mikir. Iya. Oh, ada permasalahan nih. Ya ada permasalahan teknis sedikit tadi. Jadi gimana nih? Mau kita bahas bareng-bareng kan ini? Ya tadi Oh, coba iya. baca ulang pertanyaan. Oh, baca ulang, oke. Apa tantangan terbesar ketika pasangan beda umur itu dalam gaya hidup, cara mikir dan ego? Tantangan terbesar dari ketiga itu, gaya hidupnya. Ya tadi udah di-mention sebelumnya, paling dari cara pikirnya mereka kan, kayak balik ke Gen Z, ke milenial, kan dalam pikiran pasti beda. Oh iya betul. Gapnya beda jauh. Iya. Beda ya kan dari situ aja sih. Beda generasi kan soalnya kan. Kalau cara pikir tuh balik lagi juga bukan cuma sekedar generasi juga sih menurut gue ya. Dari cara dia hidup, keluarganya seperti apa, atau mungkin dari ekonomi mungkin. dari perekonomian juga bisa. Oh, dari gitu. ekonomi. Jadi Nah, ekonomi ada yang ekonomi tinggi mungkin ada. Iya betul. Itu bisa mengubah cara pikir gitu. Ini gue nggak bilang semua ya, tapi kan pasti ada aja kayak orang yang secara ekonomi itu ada di atas dan dia menganggap yang di bawah dia itu kayak sampah gitu loh. Oh, Ada dong. gimana tuh maksudnya? Gimana tuh? Kayak gimana ya maksudnya? Memandang rendah lah, gitu. Memandang rendah orang-orang yang punya ekonomi di bawah. Ada dong beberapa. Contohnya. Contohnya. Sebenarnya sering terjadi di negeri Wakanda ini sih, John. Oh iya. Gitu. Oke. Sering terjadi di negeri Wakanda ini. Gue nggak punya contoh secara spesifik, tapi gue ngeliat ya ada beberapa fenomena lah yang kayak orang tuh merasa kayak ya udah gue kasih contoh deh. Ini sebut saja pengalaman pribadi. Oke. Sebut saja pengalaman pribadi. Karena gue nggak mau nyebut siapa, jadi gue sebut pengalaman pribadi. Waktu itu sempet ada salah satu cewek deket sama gue. Gue nggak tahu sih dia merasa itu apa enggak. Tapi yang gue dengar di sekelilingnya itu dia bilang kayak, ini orang deketin gue, gak pernah ngaca nggak sih? Yang kayak gitu aja. Kayak gitu. Kalau ngaca tuh kan ada dua sisi, ada yang dari ekonomi, Yes. atau bertampang. Tampang lu kan emang pas-pasan, jadi ya wajar aja. Iya, gue tahu tampang gue pas-pasan, bener nggak salah, Iya. nggak salah. Tapi ini yang dibahas adalah dua-duanya. Oh, Oh, iya. fisik sama ekonomi gitu. Iya, ekonomi. betul. Oke. Intinya gitu lah. Itu kan ya juga membuat pola pikir kan gitu. Pola pikirnya juga jadinya berbeda lah kalau misalnya kita bahas tentang ekonomi juga. Gitu. Iya. Kalau soal ego, menurut gua kalau soal ego nih juga tergantung gimana mereka bisa. Ya pasti masing-masing punya ego dong. Mau yang cowok mau yang cewek pasti punya ego. Dan tapi gimana caranya mereka ini bisa Mengontrol. mengkomunikasikan egonya? Ah. Ego itu menurut gua nggak Kontrol, apa-apa. kan? Iya, menurut gua ego itu nggak apa-apa. Iya. Tapi dikomunikasiin aja gitu. Misal yang cewek pengen yang cowok itu selalu ngabarin. Oke. Tapi menurut gua yang cowok merasa kayak ya udah sih gua cuma keluar makan, ngapain sih gua harus nanya mulu gitu, paham gak sih? Oh, harus ngabarin gitu. Iya, ngabarin. maksudnya kan kayak ya gua kan cuma pergi makan, bukan gua yang aneh-aneh gitu. Kenapa sih? Iya. Kayak ya cowok kan manusia yang simpel ya, mereka Iya. nggak mau sesuatu yang ribet kan. Bener banget. Gitu loh. Jadi ya itu kan sebenarnya tinggal dikomunikasiin gitu kan, kayak yang cewek maunya seperti apa, yang cowok maunya seperti apa, titik tengahnya seperti apa gitu. Dan mesti kegagalan ini itu kegagalan dalam suatu hubungan ini yang A maunya seperti apa, tapi itu main kode gitu, kayak kode keras iya, perempuan. kode keras perempuan gitu kan, gitu. Ya, ini kita kalau cowok ngomong sama cowok gitu, ya gue lagi happy sih, Ya happy ya. Tapi kalau Kalau cewek, cewek beda Bang. gue lagi happy sih, belum tentu happy tuh. Waduh, Belum susah tentu dulu. happy tuh, Susah tuh. Pikirannya ya. Susah tuh. Gitu. Itu yang membuat hubungan tuh jadi rumit gitu. Menurut gue kayak satu hubungan kayak apa yang lu mau, ya lu tinggal ngomong, nggak usah lu suruh gue jadi detektif Conan. Lu suruh gue jadi detektif Conan harus memecahkan teka-teki kan, nggak jelas gitu. Menurut gue kan. Iya. Gimana menurut gue?
tantangan terbesar ya pengalaman hidup sih menurut gue. Pengalaman hidup. Oh, jadi atau pengalaman hidupnya lebih besar. Iya lebih banyak dia. Tapi bukan itu bagus. Berarti kalau misalnya pengalaman hidupnya lebih gede atau pengalaman hidupnya lebih maksud saya kan span waktu dia hidup kan lebih lama. Pasti pengalaman juga lebih banyak. Bukan itu lebih baik. Jadi dia bisa nge-guide yang lebih kecil gitu. Yang mostly cewek kan biasanya mostly cowok tuh jarang ada, tapi jarang yang mau sama yang lebih tua. Itu mungkin stigma di Indonesia juga kali. Iya mungkin karena Indonesia ya. Mungkin Kalau di luar mungkin cukup banyak. Cuma Kalau di Indo dilihat secara langsung udah sangat jarang. Orang-orang laki-laki itu lebih muda dibanding perempuan. Iya, itu sangat jarang. Tapi ada sih. Tapi ada. Beberapa ada. Emang Gua ada. punya temen juga ada. Emang ada. Yang beda 2 tahun, ceweknya di 2 tahun ada. Maksudnya itu tidak masalah selama ya benar lagi egonya masing-masing bisa ditahan, bisa dikomunikasiin, yang satu mau apa, yang satu mau apa. Menurut gua kunci dari suatu hubungan adalah transparansi. Nggak ada ditutupi. Kalau gue dari visi misinya sama sih. Visi misi. Iya, jadi kalau kami punya visi dan misi yang sama, menurut gue oke aja. Tapi visi misi ketika oke nih visi misinya sama nih. Iya. Tapi kalau cara mainnya beda bisa jadi berantem. Cara mainnya beda. Untuk menuju ke visi misi itu kan pasti ada banyak Cara. ada banyak cara. Oke. Tapi dengan tujuan yang sama, seharusnya kalau misalnya pasangannya cukup dewasa, mereka akan tahu pasangannya mau apa dengan cara apa. Jadi dengan itu mereka bisa menyatukan caranya mereka sehingga mendapat tujuan yang sama. Karena kan pada akhirnya kan tujuan mereka sama. Harusnya sama tujuannya sama, mereka nggak bakal mendebatkan caranya dong. Ya mungkin kalau debatkan dengan tapi endingnya ya pasti tujuan mereka sama gitu. Setuju. Tadi ego, cara pikir sama apa satu lagi? Pengalaman hidup. Bukan, pertanyaannya maksudnya. Gaya hidup, cara mikir, dan ego. Gaya hidup. Ini gaya hidup yang dimaksud apa nih di sini nih? Yang kayak hidup ya kayak yang lo bilang tadi. Lingkungan, Iya. pergaulan. Yang kayak lo bilang tadi tentang masa ekonomi itu masuk gaya hidup loh. Iya. Ada ekonomi tinggi, ada ekonomi rendah. Benar-benar. Tapi lingkungan pergaulan juga ini kan Pergaulan. mempengaruhi kan. Misalkan Iya. nih, yang laki-laki, misalkan dia Sekolahnya homo gitu. bukan apa ya? Bukan sih kayak homo ya. Masa homo? Lebih ke Lu tadi hobinya beda gitu kan. hobinya beda. Bukan hobinya beda sih, apa ya? Hobi ngaruh deh. Kalau Iya. orang suka hobi mancing. Ceweknya hobi nge-mall bisa ini Dia mau mancing di mall. Misalkan misalkan yang kayak cowok misalkan suka apa namanya ngedugem atau apa gitu, terus yang cewek juga nggak suka gitu kan, misalkan ada perbedaan gini kan. Pengalaman lu pribadi maksudnya. Pengalaman pribadi juga sih sebenarnya. Tapi preferensi lu kalau ngomong soal dugem nih, preferensi lu tuh cewek gimana kan? Maksudnya? Ya preferensi lu cewek secara umum aja gitu. Apa lu nggak suka yang ngedugem kah? Ya kalau gue sih nggak suka ya sebenarnya. Lu nggak suka? Nggak suka. Kalau lu dapet cewek yang ngedugem gimana? Dari awal lu nggak akan bisa kan? Iya nggak bisa. Oh, Soalnya kan gitu. emang gue kan ya hidupnya kan flat aja gitu loh, maksudnya karena nggak suka hal-hal yang terlalu seperti itu. Iya. Karena kalau gua kan punya hot takes, gua tuh nggak suka cewek merokok. Kalau itu juga bisa kan? Kata gua. Oke. Nah, jadi Jelek kan? ketika mau secakep apapun, kalau itu udah cewek udah no. ngerokok di depan gua udah no, udah pasti skip gua. Ya hot takes gua aja, maksudnya preferensi pribadi gua, Iya, gua nggak iya. suka gitu. Iya. Karena gua juga nggak ngerokok kan, Yes. gitu. Jadi ya mungkin bisa sih itu gaya hidup. Mungkin ini Iya. masuk lah. Iya. Masuk lah itu. Oke. Kalau lu gimana Cot? Kalau gue sih lebih ke arah yang penting seiman aja sih. Oh yang penting sih iman. Apapun tuh, cewek mau gimana pun yang penting seiman gitu. Yang penting sih iman. Karena kalau misalnya dia emang beriman, menurut gue dia akan menjauhi hal-hal negatif. Menjauhi Hal-hal negatif. negatif. Tapi Hal-hal kan positif. konotasinya sekarang ngedugem bukan hal yang negatif, coy. Itu kan hanya bersenang-senang. Iya. Tapi kalau dia ngedugem, menurut gue nggak jadi masalah. Kalau buat gue itu hal normal Hah? dan hal yang tidak masalah asal
Dia dapat menjaga dirinya. Iya. Pas dugem pertama. Terus dia misalnya minum tapi tidak memabukkan. Iya. Itu hal yang tidak jadi masalah sih menurut gua. Itu kan dia mungkin butuh hiburan musik, suara di dugem kan dia dapat suara dapat itu semua. So itu nggak apa-apa menurut gua. Gitu. Menarik. Mungkin ada pertanyaan lagi kan? Berarti pertanyaan terakhir ya. Iya. Nasihat apa yang ingin kalian berikan untuk pasangan lain yang berusia? Oke. Dulu John. Gua dulu boleh. Nasihat gua tuh cuman sedikit aja. Perbedaan usia tuh bukan menjadi tolak ukur pasangan itu cocok atau kagak. Tapi komunikasi itu penting. Dan gimana seorang itu mengerti satu sama lain untuk hubungan tersebut. Jadi beda umur berapa juga itu nggak jadi masalah. Asal kedewasaan seseorang itu kedua itu sama-sama dewasa dan bisa mengerti. Ini cinta tuh beneran cinta atau hanya main-main doang gitu. Oke. Gitu sih. Dari lu ada lagi? Fokus pada kecocokan dalam nilai hidupnya aja sih sebenarnya. Oh, lebih ke visi misi. Iya. Masih oke. Oke. Kalau dari gua sebenarnya pasangan beda umur atau cinta beda umur itu adalah suatu hal yang wajar terjadi gitu. Dan menurut gua kita kalau misalnya kita ngomongin umur, mungkin yang gue bisa kasih saran adalah betul tadi yang Giri bilang, visi misinya sama, gaya hidupnya sama, dan kalian punya kedewasaan yang sama. Meskipun umurnya terpantau jauh tuh bukan jadi suatu hal yang ngebuat tuh harus minder atau harus ngebuat tuh merasa salah gitu. Selama kalian dan pasangan kalian itu bisa saling komunikasikan satu sama lain, kalian satu visi misi, kalian juga Harus jujur sih. jujur, transparan Yes. terhadap apapun, terhadap perasaan kalian, bukan kayak pakai kode-kode. Iya. Menurut gua beda umur itu nggak jadi masalah Yes. selama dia bukan minor atau di bawah 17 tahun. Mungkin kalau misalnya 17 tahun itu udah ranahnya karena hukum ya Jon. Iya. Bawah udah. Di bawah umur tuh udah Bawah umur ranah hukum itu kan ya. udah nggak bisa lah. Kalau itu gua nggak setuju lah. Tapi sama dia udah punya KTP di atas 18 tahun, menurut gue dia udah cukup dewasa untuk memulai suatu hubungan yang sehat. Jadi selama visi misi kalian sama, kalian bisa mengkomunikasikan semuanya dengan baik, itu nggak jadi masalah. Jadi buat orang-orang yang bilang bahwa beda umur itu berarti kalian gak dewasa, kayaknya lebih Anda yang gak dewasa deh, gitu sih. Ya mungkin segitu aja Portal Cinta Podcast episode 1 ya. Kita akan upload setiap hari Selasa dan Kamis. Iya. Yes. Jadi nantikan terus konten-konten kita. Juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian ada topik yang kita mau bahas, Iya. Iya. kalian langsung boleh DM aja IG kita. Nanti kita akan research dulu, kita bahas supaya kalian juga dapat sudut pandang yang berbeda lah. Iya, Gitu. benar. Mungkin sekian dari kami. Cinta itu rumit, makanya kita sederhanakan. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.